Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Taufik alias Monte Hidayat. Kali ini saya berada di Muaro Anai teman-teman. Muaro Anai ini adalah salah satu sungai yang paling terkenal di Kota Padang seperti yang Anda lihat ini. Sungai ini sangat jernih dan sangat lebar teman-teman. Dan pada beberapa tahun terakhir ini, sekitar tahun 2018 teman-teman, sungai ini kebetulan sudah dibeton, sudah diberi pengendalian baja. Dan seperti kita lihat sekarang ini, di sini banyak sekali ada beberapa orang yang melakukan rekreasi ke sini teman-teman. Dan di sini juga ada banyak kapal teman-teman, seperti ini. Dan itu yang di seberang teman-teman adalah kawasan, bukan kawasan gosong teman-teman, cuma itu adalah kawasan di sekitarnya yang daerah yang terkenal tersebut, daerah yang pernah saya katakan tertinggal ribuan tahun teman-teman. Tapi itu bukan daerah sekitarnya gosong, tapi daerah yang mengelilingi gosong, atau istilah bahasa Inggrisnya adalah surrounded the area. Dan gosongnya sendiri itu berada di sekitar sebelah baratnya teman-teman, di dekat pantainya teman-teman. Dan kalau Anda melihat ke sebelah timur teman-teman, itu mengarah ke Bandara Minangkabau International Airport teman-teman. Tapi di sini juga masih sangat jauh. Dan pada sore hari ini teman-teman, saya bukannya menceritakan betapa indahnya sungai Muaro Anai ini teman-teman, yang lokasinya berada di bagian utara Kota Padang teman-teman. Tapi pada sore hari ini saya akan mengobrol sedikit kepada teman-teman seperti biasa tentang berburu babi teman-teman. Seperti kita ketahui, banyak sekali dari warga-warga kita itu kan yang melakukan hobi tersebut itu. Dan saya ingin memberikan pendapat teman-teman. Mudah-mudahan Anda semuanya tidak tersinggung dengan pendapat saya ini, karena menurut saya ini perlu disampaikan supaya kedepannya hal-hal yang negatif tidak terjadi dalam kehidupan kita teman-teman. Dan menurut saya berburu babi itu bukanlah tindakan yang baik teman-teman. Malah justru kalau kita lihat dalam Al-Quran teman-teman, berburu babi itu adalah tindakan yang berdosa teman-teman. Karena seperti yang pernah saya lihat itu teman-teman, berburu babi itu cenderung dengan penyiksaan binatang teman-teman. Saya pernah melihat itu ada babi yang keluar dari semak-semak itu yang diburu oleh seratusan orang, hampir 150 orang, dengan satu mereka itu lebih dari satu anjing teman-teman. Dan semuanya anjing itu ganas-ganas teman-teman, dan besar-besar itu. Dan saya pernah melihat itu babi itu sudah tersungkur, udah dilempari, udah dikejar sama anjing itu, udah ditusuk sama besi yang sangat tajam teman-teman. Dan sebagai manusia kita tentu harus memiliki rasa kasihan teman-teman, karena dia juga binatang, dia juga makhluk ciptaan Tuhan. Dan saya merasa itu perbuatan tersebut tidak benar teman-teman. Jadi bagi saudara teman-teman yang biasanya berburu babi, ketahuilah bahwa perbuatan itu bukan perbuatan yang baik, perbuatan yang nantinya akan mendapat ganjaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin saja sekarang kita belum melihat azabannya atau ganjarannya, tapi walaupun itu belum terlihat sekarang, itu bukan berarti itu tidak mendapat azab teman-teman. Karena seperti yang saya lihat selama saya dibesarkan di Kota Padang, ataupun saya juga berada di daerah lain, itu tuh berburu babi itu cenderung dengan penyiksaan teman-teman, cenderung dengan penyiksaan binatang. Sebagai manusia kita juga harus mempertimbangkan rasa sakit yang dialami hewan-hewan teman-teman. Dan kita juga harus menghormati penciptanya. Ketika kita menyiksa binatang tanpa ada belas kasihan, kita telah melecehkan suatu makhluk ciptaan Tuhan teman-teman.
Dan saya ingin memberikan pendapat di sini, mudah-mudahan teman-teman semuanya dimanapun Anda berada tidak tersinggung dengan pendapat saya ini, bahwa berburu babi itu tidak baik dan berdosa teman-teman. Jadi bisa teman-teman bayangkan jika seekor babi itu dikejar oleh 200 ekor anjing, mereka dilempari dan mereka udah tersungkur, udah ditusuk dengan besi lagi, kemudian dirobek dan hatinya diambil. Coba teman-teman bayangkan kalau itu terjadi pada diri teman-teman sendiri, bagaimana rasa sakitnya teman-teman. Waduh, tidak terbayangkan teman-teman. Dan saya sebagai manusia terketuk hatinya untuk menyampaikan hal tersebut kepada teman-teman, bahwasanya hal itu tidak baik. Bahwasanya hal itu bukanlah budaya yang perlu dilestarikan. Itu adalah budaya permainan saya pada tahun-tahun terdahulu, nenek moyang kita yang kehidupannya masih primitif, di mana orang belum banyak dan dia untuk mendapatkan makanan dia belum bisa bercocok tanam, dan mereka belum bisa kehidupan seperti sekarang ini. Dia ingin mendapatkan makanan dengan jalan berburu babi karena mereka belum mempunyai alat tangkap yang baik. Itu sah-sah saja teman-teman, dan kita sekarang ini berbeda zamannya dengan mereka teman-teman, dan meneruskan perbuatan yang primitif itu bukanlah suatu perbuatan baik teman-teman, tapi sebuah kemunduran teman-teman. Oke teman-teman, mari kita lihat betapa indahnya alam Kota Padang ini teman-teman. Seperti Anda lihat ini di sini, inilah yang disebut dengan Muaro Ana itu teman. Muaro Ana ini sangat luas teman-teman, dan juga sangat dalam. Sudah banyak yang meninggal di sini teman-teman. Dan di sini banyak udang teman-teman. Penduduk di sini malam-malam hari dia menjaring udang teman-teman dengan sebuah perahu atau kapal osong teman-teman, dan udangnya mereka jual ke pasar dengan seharga 80 atau 100 ribuan per kilogram teman. Jadi kalau mereka dapat sekitar 5 kiloan atau 10 kiloan semalam teman-teman, lumayan juga dapat duitnya. Dan dengan itulah mereka mencari nafkah di bagian ujung utara Kota Padang ini teman-teman. Dan di sini juga umumnya banyak penambang pasir teman-teman, tapi sekarang itu sudah tidak kelihatan lagi karena tempat ini sudah sangat dalam teman-teman. Dan kembali ke topik saya, masalah berburu babi tadi kan. Semoga bagi teman-teman yang mendengar pencerahan dari saya ini kan, semoga dapat memberikan pencerahan lagi kepada saudara-saudara sekalian atau adik-adik, saudara-saudara Anda yang terlibat dalam perburuan ini. Cobalah menghentikan perbuatan tersebut. Cobalah dengan cara yang bijaksana, dengan kata-kata yang halus, jangan sampai mereka tersinggung. Karena kadang-kala jika kita ingin menyampaikan suatu nasihat yang baik kepada orang-orang, mereka cenderung negatif, mereka cenderung provokatif, dan saya juga tidak ingin hal seperti itu terjadi pada teman-teman. Saya cuma ingin memberikan pendapat. Jika teman-teman semuanya tidak setuju dengan pendapat saya ini, saya juga tidak marah. Cuma sebagai manusia, sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang yang intelektual, saya perlu merasa menyampaikan hal tersebut kepada teman-teman semuanya. Karena kebaikan itu tidak disampaikan, apalah gunanya teman-teman. Jika kebaikan cuma disimpan di dalam kepala saya saja kan, itu tidak akan ada gunanya teman-teman. Jadi dalam Al-Quran itu kita jangan salah terjemah gitu, bahwa bahasanya babi itu haram dan kemudian memburunya atau menyiksanya adalah perbuatan halal. Tidak begitu terjemahan teman-teman. Terjemahan adalah setiap binatang yang diciptakan oleh Tuhan itu, kalau kita tidak perlu, kita tidak boleh menyiksanya. Kita harus melindunginya, kita harus memberi makannya, kita harus mengasihinya. Alam ini tanpa binatang itu tidak akan subur teman-teman. Alam ini tanpa hewan-hewan tidak akan indah. Alam ini tanpa tumbuh-tumbuhan tidak akan sejuk.
kita ini tanpa alam tidak akan sehat teman-teman. Alam sakit kita juga sakit, alam rusak kita juga rusak, alam hitam kita juga hitam teman-teman. Alam mendapat bencana kita juga mendapat bencana teman-teman. Oke teman-teman, hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada sore hari yang cerah ini. Saya harap semoga teman-teman tidak tersinggung dengan apa yang saya sampaikan ini, karena apa yang ingin saya sampaikan dari hati nurani saya teman-teman. Dan teman-teman, silahkan subscribe video saya ini teman-teman. Subscribe itu tidak bayar teman-teman, subscribe itu gratis, dan pokoknya di subscribe video saya dan berikan komentar di bawahnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau sukarela subscribe video saya. Mudah-mudahan kita nanti dapat berteman baik teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi bahwa berburu babi itu perbuatan yang tidak baik teman-teman. Berilah kesadaran kepada teman-teman yang saudara-saudara teman-teman yang lainnya. Semoga itu semua tidak terjadi lagi. Semoga mereka semua dapat mengalihkan hobinya kepada hal-hal yang lebih positif lagi teman-teman. Banyak sekali sebenarnya hobi kalau kita ingin mencari hobi atau kesenangan teman-teman. Seperti memancing teman-teman. Memancing juga salah satu hobi yang dapat kita lakukan untuk mengisi hari-hari kita teman-teman. Memancing dapat menghilangkan stres. Kita juga bisa berlari-lari di pantai, atau kita juga bisa memancing dengan perahu seperti di sungai ini teman-teman. Seperti yang Anda lihat ini, Anda bisa menyewa perahu ini sekitar 20 ribuan atau 30 ribuan. Sampai sore teman-teman Anda bisa memancing, dan itu positif teman-teman. Tapi berburu babi itu tidak positif teman-teman. Itulah perbuatan yang negatif, perbuatan yang bisa mendatang teman-teman. Selain itu, perbuatan seperti ini juga berdampak pada lingkungan sekitar kita teman-teman. Anak-anak kita, adik-adik kita yang belum tahu, mereka melihat setiap hari, melihat dan seterusnya, dan akhirnya mereka terbiasa dengan hal seperti itu, dan akhirnya mereka juga kecanduan hal yang negatif tersebut teman-teman. Dan apalah artinya kita di dunia ini kalau kita cuma mewariskan hal-hal yang negatif teman-teman. Hal-hal yang negatif seharusnya tidak diwariskan, melainkan harus dihentikan teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya cuma menyampaikan pendapat saya pada sore hari ini. Semoga teman-teman semuanya dapat tercerahkan dengan pendapat saya ini. Dan saya mohon maaf jika banyak ada kata-kata saya yang salah teman-teman. Semoga teman-teman dapat memberikan kesadaran kepada teman-teman yang lainnya itu. Saudara teman-teman yang lainnya. Dan sekali lagi subscribe video saya ini. Subscribe itu gratis teman-teman, dan silakan berikan thumbs up teman-teman jika teman-teman menyukainya. Dan jika teman-teman ingin melihat video saya yang lain teman-teman, channel saya namanya Monte Hidayat, bisa Anda lihat di Instagram saya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sudah saya follow di Instagram, saya mohon follow balik. Semoga kita bisa berteman dan kita bisa saling bekerja sama teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menikmati sore Anda teman-teman. Dan sekali lagi saya perlihatkan Sungai Moroane kepada teman-teman. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan have a nice day.